Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Pada malam hari ini kita tetap akan mendalami lebih banyak lagi dari apa yang akan diajarkan oleh Bruder Bayu, sehingga kita semakin banyak bekal apa yang dapat kita sampaikan bagi anak-anak di dalam mendampingi mereka, melatih ketekunan dan kesetiaan mereka dalam bermeditasi. Semoga di dalam webinar malam hari ini, semua dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan Bruder, juga apa tata cara yang dapat disampaikan di dalam pertemuan bersama anak-anak, sehingga kita boleh mendampingi mereka dan mereka pun boleh dapat memahami dengan baik dan juga dapat semakin dekat dengan Allah dan fokus di dalam pelajaran mereka, dan juga dapat mengubah sikap mereka menjadi lebih tenang dan lebih peduli kepada sesama. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya, dan terlebih terima kasih kepada Bruder Bayu CSA yang sudah mau meluangkan waktu bagi kita semua. Semoga webinar pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, para pendamping anak-anak. Tuhan memberkati. Kita akan segera mulai acara webinar malam hari ini dengan diawali doa bersama yang akan dibawakan oleh Ibu Wanti. Selamat malam, Bruder, para suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Marilah untuk mengawali webinar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kasih karunia, berkat, rahmat yang boleh kami alami hingga saat ini. Secara khusus kami pada malam hari ini berbahagia dan bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengikuti pembekalan meditasi Kristiani anak lewat virtual. Berkati Bruder Bayu yang akan memberikan pembekalan meditasi Kristiani anak, semoga apa yang dalam mendampingi,
memperkenalkan meditasi Kristiani kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak yang mempunyai keheningan hati, kepedulian, dan kepekaan terhadap sesama. Berkati kami semua Tuhan, agar dalam mengikuti webinar ini, kami semakin mengenal, semakin bisa mendampingi anak-anak kami, dapat memberikan pengajaran meditasi Kristiani kepada anak-anak dengan baik dan benar. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh rangkaian acara webinar pada malam hari ini, dari awal hingga akhir, hanya dalam tangan kasih-Mu. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Kim dan Bu Erwanti yang sudah membuka dengan doa. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa ya, meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kita bersyukur karena ada teknologi yang mempersatukan kita saat ini. Ya, kita bisa melakukan pertemuan dengan sangat mudah dan sangat murah ya. Makan sendiri-sendiri, jam makan ya. Jadi kita bisa berhemat banyak di dalam acara ini. Baik, saya mau izin share screen dulu untuk perjalanan kita bersama malam hari ini. Apakah sudah terlihat di layar? Ya, jadi kurang lebih agenda kita malam hari ini, sesi pertama ini adalah pembekalan pendamping anak. Jadi memang harapannya yang hadir itu para meditator yang punya passion, punya keinginan, juga punya keprihatinan untuk melihat anak-anak itu juga berkembang ya di dalam perjalanan spiritual mereka. Kemudian nanti setelah itu ada tanya jawab. Lalu kemudian beberapa teman kita sudah melakukan pendampingan selama beberapa waktu. Nanti ada kesempatan untuk berbagi mereka, bagaimana mereka bisa dorong untuk terlibat, dan semoga sharingnya bisa menginspirasi kita semua untuk berbuat yang sama. Kemudian sesi berikutnya adalah model pengenalan meditasi Kristiani anak. Kadang-kadang untuk melakukan sesuatu itu nanti harus bagaimana ya, terus apa saja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan melihat bersama, belajar bersama tentang salah satu model pengenalan MK anak. Dan yang terakhir itu ada kesempatan untuk tanya jawab sebelum ditutup. Jadi kalau lancar acara kita mungkin sebelum jam 9 sudah selesai. Saya perkirakan ya 75 menit. Baik, suara saya semoga juga didengar. Saya akan mulai dengan sharing dari anak-anak yang bermeditasi ya di seluruh dunia. Para mí meditar es todo, es la vida, Jesús, pues todo. Siento que ahí es un espacio seguro esté donde esté. Siento como que Dios me está abrazando cuando me pasa eso. Me di cuenta de que no importa la religión, o sea, la meditación es mantener un contacto con el Dios en el que creas. Entonces no tiene fronteras, ni restricciones o reglas. Para mí meditar es estar en paz con Jesús. Yo siento que todo es posible. I wake and
when we meditate because it keeps my mind still and it helps me to relax. Meditate at home because if I'm angry about something or if I'm just not happy about something, it calms me down. It lets me relax and think about God, and everything else just blows away. It really helps you. Good for calming and relaxation and everything like that. We do it often before we have exams and things like that, and I find it very, very helpful. Is you can be concentrated and you can focus on the subject, but when you do meditation, it's easier and you can be relaxed. I would recommend to all people to meditation because it's a way to be in contact with God and a way to be relaxed. If you're like in school and you have a test coming up, you can just forget about the stress and stuff about it. You can let everything out with something blocking you, and it just makes me feel free. I just feel really relaxed and it just soothes me. Children are born contemplative. They live in the present moment and they have an amazing gift to be able to be in touch with their heart. So they understand meditation as this experience of prayer. Do you know how to meditate? If you don't, I'll teach you how to meditate. Lord, when we meditate. Tadi kita sempat mendengarkan sedikit suara Father Lawrence Freeman yang bilang bahwa setiap anak itu terlahir kontemplatif ya. Jadi selama 9 bulan 10 hari mereka tinggal di dalam tempat yang paling aman di dunia, yaitu rahim ibu. Itu yang tempat paling aman. Seorang ibu akan melindungi rahim anaknya, jabang bayinya dengan seluruh hidupnya. Maka itu adalah tempat yang paling aman dan juga yang paling tenang di dalam. Selama di dalam itu 9 bulan itu mereka tinggal di dalam ketenangan, rasa aman dan rasa damai. Nah, ingatan anak-anak tentang tempat yang hening, aman dan damai dalam rahim ibu itu masih cukup dekat. Sehingga ketika mereka itu diajari meditasi, lalu ingatan mereka itu disegarkan kembali. Lalu dengan penuh kepercayaan dan kesederhanaan, mereka dengan mudah masuk di dalam keheningan meditasi dan menyukainya. Kalau kita orang tua itu karena sudah lama ya, sudah lupa rasanya berada dalam rahim, tapi ketika kita bermeditasi pun kita juga merasakan pengalaman. Sepertinya saya pernah merasakan kenangan kedamaian seperti ini, tapi lupa. Nah itu sama-sama kita mengingat pengalaman di dalam rahim itu. Dan menurut Father Lawrence Freeman, anak bisa diajari meditasi. Mereka mampu melakukannya dengan baik dan mereka senang melakukannya. Yaitu tadi karena mereka masih dekat dengan sang sumber. Nah, kemudian yang menarik juga karena meditasi ini adalah universal sifatnya, Dalai Lama pun juga pernah memberi pernyataan. Jika setiap anak berusia 8 tahun di seluruh dunia itu diajari meditasi, kita dapat menghilangkan kekerasan di dunia ini dalam 1 generasi. Ya. Jadi sekarang ini meditasi model pendidikan karakter. Karena rahmat, keheningan, dan di dalam doa batin ini itu akan merubah karakter anak dari dalam. Maka meditasi anak menjadi satu hal yang penting dalam penanaman iman dan pembentukan karakter anak. Nah ini 2 anak ini adalah anak-anak TK Santo Yusuf di Madiun, TK di bawah naungan karya Buddha CSA di Madiun. Kami pernah mengajarkan meditasi pada mereka dan ternyata mereka suka. Ya. Terus ekspresinya juga lucu-lucu. Kadang-kadang mereka minta lagi, ayo meditasi gitu. Lalu setiap jam 12 siang itu pada waktu Angelus itu ada saat hening untuk satu kompleks sekolah itu untuk hening meditasi bersama ya, selama 5 menit
Setelah itu dilanjutkan dengan doa Angelus. Sehingga akhirnya ini menjadi habitus, menjadi kebiasaan di sekolah Katolik di Madiun itu, di Santo Yusuf. Kemudian sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pendampingan MK anak dan remaja. Saya kira kita semua pernah menjadi orang tua dan pernah menghadapi anak dan juga ketika mereka tumbuh dewasa gitu. Jadi saya kira kita tahulah tentang dunia anak itu. Nah, ini ada beberapa prinsip ketika kita itu mau menjadi pendamping meditasi kesehatan anak atau remaja. Prinsip yang pertama, ini saya mengambil dari Santo Ignatius Loyola. Dia itu punya slogan begini, salah satu slogannya ya. Masuk melalui pintu anak, keluar melalui pintu kita. Ya. Jadi masuk melalui pintu anak, tapi keluarnya lewat pintu kita. Pintu anak itu apa? Pintu anak itu seorang guru pasti tahu. Guru yang baik itu pasti bisa memahami karakter anak dan mampu masuk ke dunia mereka yang sebagian besar adalah dunia bermain. Nah, situasi belajar yang menyenangkan membuat anak itu bisa menikmati dan memahami bahan pengajaran. Nah, prinsip itu yang dipakai dalam mendampingi dan mengajar meditasi pada anak dan remaja. Nah, keramahan, kesabaran, senyum, salam, dan sapa itu merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh seorang pendamping. Kemudian kita juga bisa memakai dinamika kelompok, kemudian ice breaking untuk apalagi kalau mereka belum saling kenal supaya mereka lebih akrab, mereka nyaman berada di tempat itu bersama dengan teman-teman yang lain. Dan kemudian juga jangan sungkan untuk melibatkan anak, minta tolong pada waktu persiapan. Tolong siapkan ini ya altarnya atau siapkan tempatnya, mungkin nyapu dulu. Mereka senang sekali dilibatkan. Dan juga di dunia pendidikan orang tahu bahwa ada istilah fun learning ya. Kalau kita itu gembira, anak-anak senang, itu mereka bisa menyerap pelajaran dengan lebih cepat. Yaitu bisa dilakukan dengan game, permainan, menyanyi, gerakan lagu, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan usia mereka. Jadi masuknya melalui itu semua. Ketika anak senang, lalu dibawa kemana saja biasanya mudah. Kemudian, ini kan diberkati dengan internet ya, ini bisa jadi rahmat tapi juga bisa jadi musibah. Karena ini sebenarnya semua itu sarana ya, tinggal siapa yang mau memakai dan untuk apa. Nah, di internet, di YouTube, di Google itu banyak sekali sumber di mana kita mau belajar tentang dunia anak, tentang lagu-lagu yang baru, tentang gerakan dan sebagainya, tentang ice breaking, permainan-permainan itu banyak sekali di sana. Baik, sekarang masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah sesederhana mungkin. As simple as possible. Jadi anak itu sederhana, tidak seperti orang tua ya, yang banyak pertanyaan, manfaatnya apa, untungnya apa saya itu punya, terus jangan-jangan ini sesat dan lain sebagainya. Tidak. Anak-anak ketika belajar meditasi itu mereka cenderung untuk tidak banyak teori dan penjelasan, dan cenderung untuk langsung terjun ke praktek. Mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, tidak mau pusing dengan semua teori dan pengajaran. Nah, sehingga nanti pada waktu pertemuan-pertemuan rutin mingguan itu juga perlu dijaga kesederhanaannya ini. Materi-materi itu ya sesimpel mungkin, tidak terlalu berat dan bisa ditangkap oleh alam pikiran anak. Nah, seringkali kita memakai bahasa-bahasa dewasa gitu ya. Tapi ingat kita ngomong dengan siapa, maka bahasanya juga harus sesederhana bahasa anak itu. Dan meditasinya tentu saja sesuai anak ya.
Kalau 6 tahun ya 6 menit, 10 tahun 10 menit, dan seterusnya. Maksimal 20 sampai 30 menit ya. Nah, kemudian tidak perlu 6 week program untuk anak ya. Karena sekali lagi mereka itu sederhana, tidak pusing dengan aneka teori, justru kita harus belajar dari mereka. Anak yang simple, ya, di dalam meditasi kan ada 3S itu ya. Ada stillness, kemudian ada silence, terus simplicity, simple, kesederhanaan. Bahasa itu hanya kehilangan kesederhanaan. Jadi kita harus menjaga kesederhanaan ketika kita belajar meditasi. Nah, kita mesti belajar dari mereka. Tapi kan kita selalu bertanya-tanya, ini bagaimana nanti saya itu berhasil atau tidak, dan seterusnya. Yang ketiga, itu adalah komitmen dan konsistensi. Jadi, kita perlu menjaga kesetiaan, Bapak Ibu. Perlu kesetiaan dari pihak pendamping untuk senantiasa hadir, lalu menyiapkan tempat dan sarana, dan juga menyapa mereka satu persatu. Nah, untuk itu perlu tim, sebuah tim. Ya, bisa kita bekerja sendirian. Misalnya saya menetapkan misalnya kalau hari Sabtu itu meditasi untuk anak. Tapi kemudian saya pergi, kalau tidak ada tim, tidak ada yang bisa menggantikan di situ. Maka kita perlu kerjasama dengan tim. Nah, itu masalah komitmen dan konsistensi. Kadang-kadang ini tidak selalu mudah. Dan tim ini perlu menjamin bahwa pertemuan itu berlangsung dengan rutin, pertemuan MK anak itu. Dan yang penting ini Bapak Ibu, kita tidak bisa memberikan apa yang kita sendiri tidak miliki. Jadi kalau kita nggak pernah bermeditasi, jarang bermeditasi, lalu kita pada anak itu, ya intinya itu kita nggak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Jadi kita perlu bermeditasi dulu, sehingga tahu kesulitannya apa, hambatannya apa, gitu, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah dukungan dari orang tua dan teman sebaya. Yang pertama-tama biasanya anak ikut MK, pertemuan MK itu biasanya itu karena ajakan teman atau dorongan orang tua, dua itu biasanya. Nah, maka kalau mau promosi itu juga dari orang tua dan teman sebaya. Kalau di sekolah lebih mudah untuk dikondisikan ya, dengan para guru, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian itu bisa menjadi gerakan bersama di dalam dunia pendidikan. Nah, itu 4 prinsip tadi dalam pendampingan. Nah, sekarang kita lihat model pertemuan rutin meditasi Kristiani anak itu seperti apa. Yang pertama kita harus berpikir tujuan yang mau dicapai dalam pertemuan itu apa. Ini yang harus dipegang. Tujuan yang pertama adalah praktek meditasi bersama antara 5-20 menit. Sebenarnya jantung pertemuan dari semua komunitas meditasi Kristiani adalah meditasi bersama ini. Kemudian yang kedua, peserta itu anak-anak lebih paham tentang meditasi Kristiani. Pelan-pelan mereka lebih paham, oh ini sebuah doa, oh ini ada manfaatnya, oh ini ada buahnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, itu peserta terdorong untuk rutin bermeditasi harian. Jadi dalam kesempatan itu kita mendorong mereka, mengingatkan mereka. Dan yang kedua, itu durasi waktu itu bisa dibatasi 1 jam ya. Dan mesti kalau bisa konsisten dengan waktu itu.
Sarana yang dipakai itu pertama ya tempat pertemuan yang representatif ya, yang memungkinkan. Tadi dalam gambar-gambar kita bisa melihat ada yang duduk di lantai saja, itu bisa berlangsung, ada yang duduk di kursi, ada yang di bangku, dan lain sebagainya. Tapi yang penting ada tempat untuk meditasi bersama. Lalu ada sentral, yaitu altar sederhana dengan lilin menyala, ikon Kudus sebagai pusat. Kemudian ada buku pendukung pengajaran MK. Ini banyak sekali ya. Sekarang ini banyak sekali terjemahan-terjemahan buku, dan tentu saja kita harus ubah bahasanya menjadi sesederhana mungkin. Dan tadi Dr. Noel Keating itu dia juga memberi pengajaran online 5 menit, 6 menit, 7 menit untuk anak-anak. Jadi kita bisa belajar dari dia. Nanti akan dibagikan link YouTube-nya di grup WA kita. Dan tentu saja kita butuh timer ya untuk durasi meditasi. Yang terakhir ini kalau ada musik instrumental dan pengeras suara kalau anaknya cukup banyak. Nah, dan khawatir semua ini nanti akan dibagikan ya di handout untuk peserta webinar ini. Kemudian untuk isi, jadi dalam sebuah pertemuan MK itu ada 2, Bapak Ibu, isi dan proses. 2 ini saling mendukung. Isi itu adalah pesan yang mau disampaikan, sedangkan proses adalah suasananya. Bisa jadi isinya bagus, tapi suasananya tidak mendukung, anak-anak jadi boring, ya, jadi bete, gitu. Tidak nyaman gitu. Tapi bisa jadi mereka bisa senang-senang, gerak-gerak, tapi mereka nggak nangkap ini yang disampaikan apa sih, isinya tidak jelas. Jadi 2 ini harus dikemas dengan baik. Isi yang mau disampaikan apa, kemudian dibantu, didukung dengan proses yang mendukung. Dan tentu saja semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Nah, untuk MK anak itu yang perlu ditekankan, pertama, anak bisa melakukan meditasi dengan baik dan benar, cara duduknya, kemudian kalau dia duduk di lantai seperti apa, bersila seperti apa, punggungnya harus lurus, dan seterusnya. Tidak bergerak-gerak. Kemudian suasana tidak tegang. Maka tadi ada ice breaking, ada gerakan lagu, dan macam-macam. Kemudian anak didorong untuk berani mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Itu mereka bisa sharing bagaimana dia bermeditasi di rumah. Lalu anak dilibatkan dalam kegiatan. Mereka bisa diminta untuk mencari cerita bermakna, kemudian juga belajar dari permainan-permainan. Lalu tentu saja kalau kita cukup kreatif, kita bisa melibatkan anak dengan memakai banyak media ya. Ada anak-anak sudah bisa diajari yang SD, SMP itu meditasi jalan. Kemudian kalau ada proyektor itu bisa membantu visual ya, audio visual dan seterusnya. Dan kurang lebih agendanya seperti ini. Pertama persiapan, doa pembuka, kemudian ice breaking, pengajaran, meditasi bersama, dan terakhir pengumuman dan doa penutup. Untuk persiapan perlu datang lebih awal, menyiapkan tempat, sarana, altar, taplak, lilin, dan semuanya. Menyiapkan lagu untuk membangun suasana gembira, dan juga menyiapkan bahan pengajaran. Cara bermeditasi atau cerita-cerita bermakna, dongeng, fabel, dan lain sebagainya yang anak-anak suka. Tapi ada pelajaran di balik semua itu. Nah, ini contoh sederhana, altar, 1 ikon dengan lilin. Kemudian bisa ditempatkan kalau duduk itu di depan mereka. Atau kalau ada meja, mereka duduk di atas, itu bisa diletakkan di atas meja. Kemudian yang tadi persiapan, kemudian pembuka. Itu ada 2 pembuka. Saya sudah mencoba membuat doa pembuka dan penutup yang simpel. Nanti akan saya bagikan buku saku, baik untuk pendamping maupun untuk anak, sehingga anak bisa membaca.
Itu baik kalau dibagi pada peserta yang ikut MK Anak ini. Kemudian lagu pembuka dipilihkan yang disukai anak. Terus juga ada lagu-lagu Taizé ini, kalau untuk yang remaja itu juga bisa membantu mereka lebih hening. Tujuannya tentu saja agar lebih rileks, gembira, dan lebih fokus dalam mengikuti kegiatan. Nah, ini contoh-contoh permainan sebentar, tidak perlu dilakukan di luar ya, di dalam ruangan juga bisa, yang sederhana-sederhana. Kemudian yang ketiga itu soal pengajaran. Nah, ini bisa memakai tadi ada cerita pijat, cerita binatang, lalu di akhir cerita anak-anak diminta, ini sebenarnya cerita ini mengajarkan apa ya pada kita ya. Nah, seperti itu, menanamkan nilai-nilai Kristiani. Ya, ini modelnya kayak sekolah minggu itu. Kemudian bisa digantikan aktivitas lain yang tujuannya untuk mengajak anak belajar nilai. Jadi ada game, lalu kita belajar apa dari permainan ini, dan seterusnya. Dan sekali lagi, memakai bahasa yang dipahami anak. Kemudian untuk sharing praktek meditasi, peserta ditanya atau diajak sharing tentang praktek meditasi mereka di rumah. Gimana kemarin 1 minggu ini berhasil nggak meditasi di rumah? Kesulitannya apa saja? Lalu kemudian kita memberikan peneguhan dan masukan seperlunya. Ini contoh anak-anak yang sharing juga cerita, sharing tentang cerita bermakna. Ini di SD Antonius di Banyuwangi, Semarang. Kemudian praktek meditasi itu sendiri perlu timer atau rekaman panduan meditasi anak, diberi pengantar singkat cara bermeditasi yang baik dan benar, lalu diamati, jangan lupa ya, ketika mereka meditasi diamati, pendamping mengamati, oh anak ini bisa atau enggak, kemudian cara duduknya benar atau enggak, dan seterusnya, kemudian nanti dibetulkan, diarahkan. Ini ada Pak Didimus ini dengan murid-muridnya. Kita bisa melihat dengan sarana yang sangat sederhana, mereka pun tetap bisa bermeditasi, luar biasa. Kemudian yang lain-lain, doa penutup itu kalau ada pengumuman, lalu ucapan terima kasih untuk semua yang terlibat, lalu doa penutup, nanti kita bisa melihat rumusannya akan seperti apa, dan diakhiri oleh berkat penutup oleh pendamping. Nah, ini contoh kalau ada anak baru itu dibagikan buku 1 ini, meditasi Kristiani untuk anak. Kira-kira itu untuk sesi pertama, singkat saja karena memang sederhana ya dalam mendampingi anak ini. Hanya butuh jam terbang. Kalau kita misalnya sering damping setelah minggu, kita juga akan terbiasa menghadapi anak. Baik. Untuk sesi 1 sampai di situ dulu. Nah, sekarang barangkali ada yang mau didiskusikan, mau bertanya, apapun sebelum kita nanti masuk ke sharing. Kita ada yang raise hand, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Oke, Bruder, matur nuwun. Saya dari Karawaci, Bruder. Ya. Saya kebetulan diminta pastor paroki, Pastor Warno itu untuk pendampingan UBK. Ya. Nah, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Itu ada anak yang punya karunia khusus itu waktu misa itu lari ke tempat altar begitu. Kemudian kita pegang, kita duduk, terus bersama bapaknya, dan saya berdoa, itu mudah-mudahan sampai misa selesai itu bisa tenang begitu. Nah, ini mungkin ini baru awal ya, Bruder, saya mengikuti ini, jadi mungkin bisa memberikan tip-tip kepada kami. Terus terang aja, saya sangat-sangat kurang pengalaman dalam hal ini. Monggo Pak Bruder, matur nuwun. Baik, Pak Bambang, terima kasih. Jadi sebenarnya anak itu di dalam gereja itu dia mengamati semua yang terjadi di sana ya. Ketika orang tuanya berdiri, duduk, membuat tanda salib, terus berlutut dan lain sebagainya, dia itu mengamati meskipun dia itu kelihatan sibuk sendiri, tapi mereka itu merekam dalam otaknya. Dan itu
sebuah pendidikan keteladanan. Mereka merekam itu semua. Nah, seandainya anak itu punya kesempatan untuk ikut dalam komunitas meditasi Kristiani anak, lalu dia bisa belajar untuk lebih tenang dalam meditasi itu. Harapannya itu kan nggak mungkin kita ngajari meditasi pada saat misa ya, tapi ya didorong saja orang tuanya atau anak itu atau teman anak itu untuk ya ikut dalam meditasi anak. Syukur bahwa nanti ada tim yang bisa mengawali MK anak di paroki Bapak ini. Itu Pak. Ya, jadi saya mohon nanti kalau ada tim itu bisa berhubungan dengan kami. Matur nuwun itu saja. Oh, ya. Ya, maksudnya di paroki jenengan ada tim, kemudian butuh apa saja itu tinggal kontak booking ya. Butuh buku, butuh apa gitu, butuh cara pendampingan, itu pasti akan disupport gitu. Nah, untuk itu kita bertemu malam hari ini gitu Pak Bambang ya. Masih ada dua orang, Bu Angela dan Mas Wisnu. Bu Angela dulu silakan di-unmute ya. Silakan. Bruder, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Bruder, yang saya mau tanyakan tadi kan Bruder bilang kalau anaknya misalnya umur 5 tahun mungkin 5 menit gitu ya. 6 tahun 6 menit misalnya. Ya. Nah, kalau di Bina Iman kami itu kan anaknya bervariasi umurnya ya, Bruder. Nah, menurut Bruder idealnya itu kira-kira berapa menit ya untuk anak range mungkin umur antara 3-4 tahun gitu sampai kira-kira umur 10-11 gitu. Ya. Ya kalau memang memungkinkan itu bisa dipisah ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita mengambil yang tengah-tengah atau ya ngalah yang lebih kecil 5 menit barangkali itu waktu yang pas untuk semua gitu. Terus nanti lama-lama ditingkatkan ya 6 menit, 7 menit gitu. Itu Bu. Tapi kalau memungkinkan kalau jarak usianya terlalu jauh lebih baik bisa, kan daya tangkapnya juga beda ya. Bahasa yang dipakai juga beda. Itu ya Bu Angel. Ya, paham. Makasih Bruder. Ya. Oh, lalu tadi ada Bu Angela ya. Silakan Bu Angela. Selamat malam, Bruder. Saya dengan Bu Angela nih dari Paroki BSD, Monica. Ini tadi saya lihat presentasi dari Bruder ini ya semuanya. Ternyata ini sepertinya mengarah bahwa nanti meditasi anak ini akan dibentuk menjadi satu kayak perkumpulan Bina Iman anak, begitu mungkin ya, Bruder, arahnya? Ya. Ya, bisa jadi begitu, atau kita bisa mengajarkan meditasi di kelompok komunitas yang sudah ada di PIA atau Bina Iman Anak, itu juga bisa disisipi meditasi. Ya, tentu saja kalau kita terlibat di sana ya. Nah, yang terjadi itu biasanya anak-anak meditator itu sendiri lalu dikumpulin lalu meditasi bersama. Gitu. Jadi memang temanya khusus meditasi. Oke, untuk di tempat saya sendiri, lingkungan saya secara khusus belum ada sebenarnya secara Bina Iman anaknya juga belum aktif banget karena lagi pandemi. Nah, terus kemudian apakah nanti ini akan digalakkan di setiap paroki atau ini baru wacana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk di Bina Iman anak kan sudah ada yang beberapa dapat di sekolah ya. Jadi di sekolah sudah diberikan lah kalau sekolah Katolik meditasi ini. Nah, kemudian apakah di Bina Iman anak nanti bisa ditambahkan? Terus kemudian yang ketiga, untuk rentang waktu yang tepatnya itu meditasinya mereka berapa lama sih? Biasanya kalau di sekolah tuh saya lihat sekitar kurang lebih 10 menit lah anak-anak SD. Seperti itu, Bruder. Nah, terus apakah bisa menggunakan lagu, kita bebas memilih gitu? Atau mungkin ada input dari Bruder menggunakan lagu instrumen apalah yang tepat untuk anak-anak gitu kan, karena mungkin kalau Taise terlalu berat untuk anak SD yang seperti itu, Bruder. Karena saya pribadi kadang malam suka
mengajak anak-anak saya untuk meditasi. Nah, agak challenging gitu untuk memilih instrumen yang tepat untuk mereka, karena mereka jadinya malah tertawa-tertawa bercanda-bercanda gitu, Bruder. Itu aja sih. Ya, baik, terima kasih untuk sarana. Nanti Joey itu juga rajin, Joanna Wisoli yang di Makassar ini ya, host kita malam ini, dia rajin ngumpulin. Nanti dia juga akan berbagi di grup kita ini lagu-lagu, juga video untuk timer meditasi, sehingga kita punya banyak variasi nanti. Untuk lagunya sih sebenarnya itu tergantung kreativitas kita kok. Yang penting bisa membantu anak untuk lebih tenang, gitu, membantu anak dalam masuk dalam keheningan. Prinsipnya itu. Kemudian kalau memang belum ada kelompok, ya sebenarnya kalau dilihat-lihat tadi format dari pendampingan MK anak itu hampir sama dengan Bina Iman ya. Ada senang-senangnya, ada mainnya, tapi juga ada pengajarannya gitu. Hanya pasti yang nggak bisa ditinggalkan itu praktek meditasi bersamanya. Nah, kemudian untuk durasinya tadi sudah dijawab penanya sebelumnya, itu Angel itu kalau itu terlalu jauh rentangnya, kita ambil tengahnya saja 5 menit gitu. Kemudian nanti dicoba ditingkatkan sedikit 6 menit, 7 menit, dan seterusnya gitu. Kalau memungkinkan cukup banyak kelompoknya, pendampingnya itu cukup solid, bisa dibagi 2, yang lebih dewasa, yang lebih besar, sama yang anak-anak itu digunakan. Gitu. Nah, jadi ya ini memang keprihatinan kita bersama bahwa kita ingin menanamkan benih kontemplatif sejak dini, dan itu akan membentuk karakter anak. Belum banyak orang yang sadar tentang itu. Kita yang paham dan tahu itu punya niat dan bekal untuk bisa merealisasikannya di tempat kita masing-masing. Begitu Bu Angela. Baik, ini waktunya saya sudah agak molor ini. Kita lanjutkan ke sharing ya. Ada Pak Didimus Sony bersama kita. Dia tinggal di NTT ya, di Flores. Nah, juga ada beberapa teman meditator yang lain. Yang saya tanyakan adalah apa yang mendorong Pak Didimus ini untuk mendampingi meditasi Kristiani anak. Kan tidak semua orang itu punya energi, punya passion, punya tenaga untuk melakukan ini semua. Tapi saya lihat Pak Didimus di foto-fotonya itu, meskipun kita belum ketemu, itu semangat sekali gitu. Gimana Pak Sony? Silahkan. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam Bruder Bayu, selamat malam untuk kita semua. Terus saya Didimus bekerja sebagai guru komite di sekolah negeri. Ya, saya bersemangat mengajarkan tentang meditasi Kristiani karena dasarnya itu kurang lebih tahun 2015 ya. Di sekolah kami itu terjadi kerasukan ya. Kurang lebih 2 minggu itu semacam sekolah tidak nyaman ya. Di sekolah itu tidak nyaman karena begitu mulai pelajaran, kalau sudah mulai sekolah, mulai pelajaran, itu di satu kelas itu ada kerasukan, sehingga di kelas-kelas lain itu terjadi kerasukan. Ya. Terus ternyata setelah saya ikuti dari tahun 2015 itu, setelah saya tanya, itu faktor yang pertama itu karena mereka stres, ya. Mereka stres disebabkan karena ya faktor, mungkin salah satunya itu adalah faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi di mana mereka mencari nafkah itu ya, karena ada orang tua yang bekerja pergi merantau di Kalimantan atau di Jawa atau di Malaysia, yang membuat mereka merasa terbebani ya. Dan faktor yang berikut itu karena mungkin karena mereka semacam dibullying ya, dibullying oleh teman, diolok oleh teman-teman, karena ya diolok karena
mungkin karena orang tua mereka ya miskin atau seperti apa diolok, sehingga orang tuanya menyebabkan harus bekerja di tempat lain. Ya. Yang berikut itu ketika anak-anak itu mengalami kerasukan, bahkan orang tuanya merasa mendukung ya ketika melihat anak-anak ini dia bisa meramal ya, setelah dia kerasukan itu dia bisa ramal, Bruder. Itu yang membuat saya merasa risau bagaimana masa depan orang muda Katolik ya. Sejak masa remaja saja mereka mengalami ini. Terus yang berikut, karena di daerah kami di Manggarai di NTT ya, budaya minum sopi ya, minum tuak itu, terus merokok ya, saya melihatnya bahwa banyak anak yang saat ini ya mereka konsumsi barang itu ya di luar sekolah, merokok ya, terus yang menyebabkan mereka di kelas itu konsentrasinya ya tidak jelas. Mungkin karena sudah dilemahkan oleh alkohol itu, sehingga ya di sekolah itu ya membuat guru juga stres karena mereka tidak konsentrasi. Terus banyak ribut, terus bahasa yang digunakan oleh anak-anak ini, bahasanya itu seperti ya bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa yang tidak bagus ya. Terus sikap dan perilaku mereka itu kan ya cenderung seperti orang dewasa. Dan yang berikut, banyak anak itu yang putus sekolah ya, terus ada yang begitu tamat SMP masuk SMA, terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan ya, misalnya sudah bersuami, ya, sudah beristri di usia-usia muda, padahal di usia-usia seperti ini ya mereka harus belajar dan mengejar cita-cita mereka ya. Saya merasa bersyukur sekali ketika bergabung dalam organisasi ini, dan saya merasakan sendiri bagaimana manfaatnya dari meditasi ini ya. Misalnya di sana kita akan menemukan kasih yang sejati, terus ada sukacita, terus saya merasakan kedamaian, terus ketika saya menghadapi anak-anak di kelas ya, saya merasakan ya ada kesabaran dalam mendidik, terus bisa menguasai diri saya ya, sehingga dari sini saya merasa senang dengan meditasi ini, dan saya harus lakukan ini. Bahkan sampai saat ini bukan hanya di sekolah saya mengajarkan tentang meditasi Kristiani, karena saya juga belajar meditasi ini berawal dari organisasi THSTM ya. Di sana juga ada organisasi THSTM, dan di sana itu kami juga belajar tentang meditasi ya. Terus setelah saya pelajari meditasi yang di THSTM, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang meditasi, sehingga dengan bergabung ya sejak tahun 2020 itu di meditasi Kristiani, saya merasa ya di meditasi ini luar biasa ya. Dia sangat sederhana dan bisa kita lakukan di mana saja ya. Karena yang saya alami di organisasi THSTM itu ya hanya dilakukan ya, cari situasi yang betul-betul tenang ya, harus malam ya. Saya berpikir bahwa ketika kita selalu mencari malam untuk melakukan meditasi atau cari situasi yang tenang ya, saya berpikir amat sulit ya bagaimana kita mendidik anak-anak kita bermeditasi malam ya. Ternyata dengan meditasi Kristiani ini kita bisa lakukan di waktu kapan saja ya, pada situasi apapun ya. Tidak seharusnya cari tempat yang hening betul malam betul, atau jam 1 malam, jam 12 malam atau seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Pak Didikus, terima kasih luar biasa sharingnya. Saya sendiri merasa terinspirasi ya, keprihatinan akan pergaulan anak yang membuat Pak Didimus selalu prihatin dan lalu terjun berbagi tentang kekayaan meditasi Kristiani ini. Terima kasih Pak Didimus.
Terus Ya, semangat sama-sama. berjuang. Semoga kapan-kapan kita Amin. ketemu ya di Ruteng ya. Baik, itu tadi sharing Pak Didimus luar biasa. Lalu saya mau tanya juga Ibu Siani. Ibu Siani ada? Ini dari MK Gresik ya. Saya kenalnya sudah cukup lama ini, Ibu Siani. Silakan Bu, pertanyaannya sama. Jadi apa yang mendorong Ibu itu untuk terlibat di dalam pendampingan MK Anak? Silakan. Selamat malam, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Singkat cerita, pengalaman saya mendampingi anak-anak. Pada waktu itu saya dihimbau oleh Pak Alfian, Bu Chandra, Bu Melani untuk mengajarkan anak-anak. Sedangkan saya sendiri masih baru bisa. Terus saya tuh dikasih buku yang tebal. Saya baca buku itu mulai depan, belakang, saya enggak paham. Mungkin karena buku itu terjemahan. Jadi akhirnya saya tuh bingung, kayak apa ya nanti anak-anak itu idealnya tuh rame, bermain dan bermain. Lah kok disuruh hening, saya tuh enggak habis pikir. Saya tidak lakukan itu, terus saya dikejar, ditanya. Akhirnya saya menemukan satu hal yang pernah disampaikan Bruder Bayu dan juga Pak Alfian, Suster Margaret, dan juga oleh Bu Melani dan Bu Chandra. Sudah, sederhana saja, jangan banyak pertimbangan. Ajak saja berdoa, duduk, diam, pejamkan mata, ucapkan dalam hati mantra Maranatha sambil bernafas dengan rileks. Ya itu saya lakukan. Kemudian anak-anak diam, memejamkan mata sungguhan. Tapi mata saya lirak-lirik terus saya melihat. Saya takut kalau anak-anak bermain gitu loh. Jadi ya saya waktu itu memang masih baru belajar ya. Saya juga saklek ya cara mengajarnya itu. Saya takut dosa, saya dikejar target untuk harus mengajarkan doa hening, ya tak lakukan daripada dosa. Dan saya mau moto di saat anak-anak hening. Ketika mau saya foto, saya takutnya anak-anak lirak-lirik. Ternyata tidak. Mereka hening sungguh-sungguh. Matanya melekat, merem gitu ya. Terus setelah selesai, waktu itu saya mulai 5 menit, 7 menit, sampai akhirnya 10 menit. Saya tutup dengan doa kemuliaan. Mereka enggak ada yang membuka mata. Mereka semua tetap menutup mata. Terus saya bilang, anak-anak, sebentar lagi ada pelajaran. Ayo kita akhiri ya. Saya tuh bilang gitu. Baru mereka terus toleh senyum-senyum. Terus mereka itu merasa bahagia sekali. Ya memang luar biasa. Buah-buah dari doa hening ini memang sungguh luar biasa. Mereka itu sangat mudah menerima pelajaran. Ketika mereka ulangan, mereka itu lancar. Sampai mereka tuh ngomong gini, Bu, nanti doa hening ya Bu, soalnya saya mau ulangan. Saya bilang, dalam doa hening kan tidak boleh minta apa-apa. Tapi kenyataannya saya sungguh-sungguh bisa dapat nilai bagus Bu, katanya gitu. Terus saya memang bersembunyi mengajarkan doa hening, karena murid saya ini 10 Katolik, 25 Kristen. Jadi saya ini tidak terlalu viral. Nanti saya khawatir guru Kristen curiga. Seolah-olah saya ini menjadi guru yang menyesatkan anak didik dia. Jadi saya itu diem-diem. Tapi anak-anak tidak bisa diem. Mereka selalu bilang Maranatha. Terus latah Maranatha. Ketika dia istirahat, saya itu dikepung sama anak-anak. Saya tuh merasa, wah anak-anak kok senang sama saya gitu ya. Saya kira dia menyenangi saya karena saya sudah sering mengajarkan doa hening. Ternyata tidak. Dia bilang gini, ayo Bu doa hening lagi. Loh, ini waktumu bermain, ayo bermain aja. Tidak Bu, sia-sia saya bermain. Ayo duduk di tempatnya satpam. Jadi kami punya tempat sedikit, kira-kira 2 meter untuk satpam. Duduklah semua di situ dan berdoa hening. Saya memang waktu itu ketakutan dengan yang Kristen itu aja, karena saya juga sering tegur. Tapi saya tidak peduli. Karena anak-anak merasa nyaman. Ketika rapotan, saya bertemu sama orang tua yang anak-anak Kristen. Dia bilang, terima kasih ya Bu. Ibu pendeta sampai heran. Biasanya anak saya kalau ditunjuk berdoa itu takut, tidak mau. Tapi sekarang dia malah menunjukkan dirinya. Jadi memang luar biasa doa hening ini. Betul, Bruder. Kami ini belajar dari anak-anak. Satu hal yang ingin saya sharingkan sedikit. Saya punya siswa yang punggungnya itu hijau, biru.
teman-teman bilang, Bu, punggungnya Fani itu loh, namanya Nur Fani, anak laki-laki. Bukaan tak Bu, bukaan, jangan nanti malu, saya bilang gitu. Terus saya tanya pelan-pelan, kenapa nak, kamu kok sedih, saya tuh bilang gitu. Anak ini memang seperti anak berkebutuhan khusus. Kalau teman-temannya nih saya kasih tugas sudah selesai 1 halaman, dia cuma 2 baris. Jadi dia nih memang terlambat banget. Dia bilang, saya dipukuli ibu saya, bapak saya, karena saya mencuri. Saya selidiki, di mana rumahmu? Ternyata dia rumahnya tuh di gerbong kereta api. Jadi gerbong-gerbong yang sudah tidak terpakai kereta api lama, disewakan, tidurnya di situ. Dia tuh mencuri, karena di situ tuh banyak orang-orang yang mengumpulkan itu sampah-sampah yang berupa plastik, mau dijual, dicuri sama Nurfani itu untuk main game. Saya tanya, kok kamu main terus, makanya kamu tuh nilainya jelek? Ya Bu, saya punya geng. Kalau malam saya tidak pernah tidur, saya keliling alun-alun. Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak punya TV kan Bu? Saya keliling alun-alun, saya melihat ada banyak anak SMA pacaran, sampai melakukan seksualitas di atas sepeda motor. Saya mendengar itu seperti disambar petir. Ini kalau komputer bisa saya restart. Lah kalau memori anak ini ya apa cara bersihkan? Saya tuh bingung, kayak apa caranya? Akhirnya singkat cerita saya ajak meditasi. Ketika saya ajak meditasi, perkembangannya luar biasa. Anak ini ketika ujian USBN waktu itu, dia mendapat nilai 100. Sampai maju di atas panggung. Saya jadi gurunya tuh sampai gini, siapa ujian itu sebelahnya dia tuh siapa? Saya tuh curiga. Saya merasa mungkin anak sebelahnya ini yang nyuntuhi gitu sampai dapat 100. Karena ini pelajaran matematika. Tahu sebelahnya tuh bilang, saya Bu di sebelahnya. Perempuan, anak pandai juga. Kenapa Bu? Ibu curiga ya, kata. Iya, terus terang saya bilang gitu. Dia bilang, enggak mungkin lah Bu, kita bisa nyontek. Soal berbeda. Dan yang menjaga itu bukan guru kami, guru dari luar sekolah kami. Dan jaraknya renggang-renggang. Enggak mungkin lah Bu, kalau nyontoh berseri nomornya mulai 1 sampai 50 itu enggak mungkin Bu. Pasti ada yang luput 1, luar biasa. Dan anak ini sekarang menjadi seorang calon imam yang di Labuan Bajo, jadi anak NTT. Katanya di Labuan Bajo begitu. Anak ini menjadi calon imam. Luar biasa. Yang luar biasa itu meditasi ini sungguh-sungguh. Betul sekali apa yang dikatakan Bruder. Bahwa memang meditasi ini mampu mengubah. Dan juga anak-anak ini memang merasakan karena kontemplasi ya, anak-anak itu terlahir dalam rahim ibunya. Jadi dia akan merasakan betapa kehangatan meditasi ini. Gampang sekali dengan demikian saya pun sebagai guru sangat gampang untuk mengajari. Karena anak-anak mudah nangkep. Kami satu hati dengan anak-anak. Terima kasih, Bruder. Bu Siani, terima kasih. Ini sharingnya juga bagus sekali. Saya belajar banyak dari Bu Siani. Nah, 2 tadi guru ya. Pak Didimus dengan Bu Siani ini guru. Sekarang saya pengen minta sharingnya awam yang bukan guru, bukan pengajar. Kebetulan tinggal di kota yang sama, itu Bu Tuti ini, Bu Tuti Sinaga. Ya ini rekan dalam mendampingi MK Anak di Banyumanik. Silakan Bu Tuti. Pertanyaannya sama tentang mengapa terdorong untuk terlibat mendampingi MK Anak. Silakan. Selamat malam, Bruder, Suster, Ibu Bapak, meditator yang terkasih. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya boleh berbagi dengan Bapak Ibu semuanya di dalam pendampingan MK Anak. Sebelumnya, kenalkan saya Tuti, meditator dari MK Banyumanik Semarang. Saya mengenal MK itu 7 tahun yang lalu ketika di paroki kami mengadakan pengenalan MK Anak, pengenalan MK di sana. Setelah mengikuti pengenalan, saya bergabung di dalam komunitas MK Banyumanik sampai dengan sekarang. Yang pada awalnya motivasi saya ikut MK itu hanya sekedar ingin tahu saja. Akhirnya setelah bergabung di dalam komunitas, bermeditasi bersama dengan teman-teman,
saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain, lama-kelamaan membuat saya semakin mencintai meditasi Kristiani. Sehingga doa meditasi ini menjadi pilihan doa saya dan menjadi kebutuhan doa saya sampai hari ini. Saya semakin disadarkan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Meditasi telah mengubah dan menyembuhkan saya menjadi pribadi yang mampu bersyukur dalam segala keadaan. Rasa syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya inilah yang mendorong saya ingin melayani Tuhan meskipun dalam segala keterbatasan saya, dan keinginan saya yang kuat untuk melayani ini saya wujudkan dengan ikut terlibat dalam pendampingan MK Anak di MK Banyumanik. Pertama kali saya ikut mendampingi MK Anak itu, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Saya hanya berpegang pada pembekalan pengajaran MK yang dulu pernah saya dapatkan ketika mengikuti ETW yang diselenggarakan di Semarang. Selebihnya modal saya mendampingi MK Anak ya hanya niat, tekad, semangat, dan hati yang terbuka sehingga saya dimampukan untuk melakukan pelayanan pendampingan MK Anak ini dengan sukacita, tanpa beban, semua mengalir saja. Background saya itu bukan seorang pendidik atau pengajar seperti yang disampaikan Bu Bayu tadi. Saya seorang ibu rumah tangga, saya ibu juga seorang oma dari ibu saya yang saat ini usia 5 tahun. Beruntung sekali malam hari ini dan bersyukur ada pembekalan pendampingan MK Anak dari Bu Bayu ini. 5 tahun yang lalu saya belum mendapatkan pembekalan seperti yang kita dapatkan bersama-sama di malam hari ini. Saya berusaha mencari sendiri bahan-bahan untuk pendampingan MK Anak itu dengan browsing-browsing materi, terus kemudian bekal yang saya dapat dari ETW, saya bekerja keras menyederhanakan materinya dengan bahasa anak-anak supaya bisa diterima dengan lebih mudah. Semua serba otodidak. Juga saya rajin bertanya kepada para pengajar MK Nasional. Dari semua ini yang terpenting buat saya ketika mendampingi MK Anak, yang saya bagikan adalah pengalaman praktek meditasi harian saya. Karena itu yang utama di dalam mengajarkan pendampingan MK Anak adalah praktek meditasi itu sendiri. Dari pengalaman yang saya dapat ini, saya meyakini di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua atas penyelenggaraan ilahi. Ini cara Tuhan membentuk saya untuk melayaninya dengan sederhana, yaitu melayani anak-anak di dalam berlatih doa ini. Saya memang sangat concern dengan pendampingan MK Anak, karena saya melihat meditasi ini sangat membantu sekali pembentukan karakter anak sejak usia dini. Terlatih untuk menjadi kontemplatif, anak menjadi lebih tenang, tidak reaktif, dan lebih reflektif. Dan saya juga banyak belajar ketika mendampingi anak-anak itu dari sharing-sharing anak-anak itu. Selama ini kita sebagai orang tua selalu inginnya didengarkan. Nah, di dalam mendampingi anak, mari kita belajar memperhatikan anak dengan mendengarkan mereka. Mendengarkan sharing-sharingnya itu membuat anak-anak sungguh merasa sangat diperhatikan. Mereka menjadi lebih terbuka. Anak-anak ini kan masa depan gereja saat ini. Nah, kita sebagai orang tua, entah itu sebagai ibu, pendidik, pengajar, kita bisa membantu pembentukan karakter anak sejak usia dini ini, salah satunya dengan mengenalkan doa kontemplatif, yaitu meditasi Kristiani. Di akhir sharing saya akan membagikan
salah satu sharing anak yang membuat saya banyak belajar dari mereka. Pada waktu pendampingan MK anak itu ada satu anak yang tiba-tiba itu sharing, mengatakan kepada saya bahwa dia itu dikirim oleh sekolahnya di dalam pesta yayasan sekolahnya itu untuk dalam lomba membaca geguritan Jawa. Itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam puisi atau sajak begitu. Nah, mereka dikirim dari sekolahan untuk mengikuti lomba itu, dan sambil menunggu lomba itu dimulai, anak itu begitu sangat nervous, sangat gugup, tidak tenang, dan berdebar-debar. Tetapi kemudian anak itu ingat akan pelajaran meditasi yang ia dapatkan untuk menenangkan diri supaya mengucapkan satu kata doa yang diulang-ulang yang sudah diajarkan dengan mengucapkan mantra Maranatha. Tetapi anak itu tidak mengucapkan Maranatha, tiba-tiba dia langsung mengucapkan Jesus I trust you, Jesus I trust you. Itu dengan sepenuh hatinya. Nah, ketika sekitar 6 menit, 7 menitan begitu, mengucapkan Jesus I trust you, Jesus I trust you, terus-menerus itu, anak itu menjadi sangat tenang, terus kemudian tidak nervous lagi, dan pada saatnya mengikuti lomba, dia dengan percaya diri, dan hasilnya, puji Tuhan, dia juara 1. Nah, ketika sharing itu tiba-tiba anak itu mengatakan begini, Ibu Tuti, saya minta maaf, saya tidak mengucapkan Maranatha ketika saya mengulang-ulang kata doa itu. Karena yang tiba-tiba muncul di hati saya itu, Jesus I trust you, Jesus I trust you. Dan saya merasa Tuhan itu benar-benar sungguh bersama dengan saya. Tuhan Yesus hadir bersama dengan saya, ada dengan saya pada saat itu. Seperti ketika Bu Tuti mengatakan bahwa meditasi Kristiani adalah kita memberi perhatian kepada Allah, kita hadir bersama Allah, dan tinggal bersama Allah. Nah, pada saat itu saya mengatakan, tidak salah, itu adalah satu kata doamu, itu adalah mantramu. Kamu melakukannya dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan sepenuh hati, dan itu adalah doa hati, saya mengatakan begitu. Nah, dari sharing anak-anak ini, saya banyak belajar, banyak sumber-sumber kebijaksanaan dari anak-anak ini. Bahwa begitu anak-anak ini sangat kuat ketika disampaikan, dan itu sangat melekat di otaknya. Jadi ketika kita memberikan pendampingan kepada anak-anak, memang harus hati-hati ketika apa yang kita sampaikan itu sungguh sangat mengakar. Dan itu akan menjadi membantu pembentukan karakter mereka untuk kedepannya nanti. Saya kira itu yang bisa kami sharingkan, Bruder. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ya, kita sudah mendengarkan 3 sharing dari 2 guru dan 1 ibu rumah tangga ya. Sebenarnya masih banyak ini ya. Ada Ibu Dani di MKBSD itu juga cukup aktif dalam menyana. Lalu ada Suster Irene Ursulin yang akhir-akhir ini bergerilya untuk memperkenalkan MK Anak. Tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi kita cukupkan untuk sharing, dan silakan nanti kontak sendiri dengan teman-teman koordinator MK Anak di masing-masing grup ini. Nah, saya tadi janji share buku Saku Anak ya, ini kurang lebih seperti ini. Ini di print kecil gitu supaya bisa dikantongi, terus isinya ya tentang meditasi Kristiani apa. Oh ya, buku ini untuk anak-anak SD, kemudian SMP yang besar ya, yang sudah paham, sudah bisa berpikir rasional. Di sini ada jenis-jenis doa, kemudian ya yang dasar-dasar tentang MK, apa itu MK,
terus 3S, kemudian mantra, manfaat, buah, cara melakukan meditasi, sejarah singkat MK. Nah ini ada doa pembuka MK anak, nanti bisa dipakai. Jadi doanya singkat dan sederhana kata-katanya. Ini juga doa penutup pertemuan. Kemudian, nah ini susunan agenda pertemuan mingguan di MK Banyumanik ya. Tentu saja tergantung situasi di komunitas yang lain bisa juga mengacu seperti ini, tapi juga bisa lebih sederhana atau dikembangkan sesuai dengan kondisi di masing-masing tempat. Kemudian ini halaman 9 diberi kotak-kotak. Kalau mereka itu melakukan meditasi, mereka memberikan centang di sini ya, setiap hari gitu. Kemudian nanti bisa di-sharingkan ketika pertemuan bersama. Untuk praktek meditasi, setiap kali melakukan meditasi centang gitu. Dan ini ada tanda tangan kehadiran, tanggal pertemuan, kemudian yang mendampingi MK itu tanda tangan di sini. Jadi kayak absensi di buku mereka masing-masing. Nah kurang lebih seperti itu. Tadi di kolom chat ada komentar dari siapa? Buling ini ya, Kudus. Sebagian yang duduk di depan niat sekali, yang di belakang mencoba menarik perhatian teman-teman di sekitarnya. Ya, anak itu ya seperti itu ya. Maka kita butuh tim, ya cukup satu orang. Yang lain itu untuk menemani mereka yang energinya lebih banyak butuh perhatian tadi. Atau kita bisa buat strategi yang sering ribut itu diajak ke depan gitu. Posisinya dijauhkan dari yang biasa mengganggu dan seterusnya. Lama-lama kita akan kreatif sendiri kok. Dan kemudian bisa, oh ya sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu itu lebih empati terhadap anak, lebih peka dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan. Saya izin share screen lagi untuk materi yang berikutnya. Itu model pengenalan MK anak ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dar. Oke. Baik. Seperti tadi, prinsip yang pertama itu kita masuk ke dunia anak. Jadi ketika kita memperkenalkan MK, entah itu di suatu tempat yang baru, di sekolah, atau di sebuah kelompok bina iman, atau di mana saja, di suatu kelompok anak-anak, itu kita masuk dulu dengan aneka lagu-lagu. Ini di internet itu banyak sekali contohnya. Ini contoh dari tekan dia ya. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Banyak sekali contoh di mana kita bisa Nah, apalagi kalau kita hafal ya, lalu mengajari mereka, lalu bergoyang bersama mereka, lalu mereka menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih percaya dengan kita sebagai pendamping. Nah, kemudian untuk anak, simple, sekali lagi simple. Jadi kalau saya sering terbantu dengan visual, dengan gambar-gambar itu, daripada dengan banyaknya kata-kata atau konsep. Jadi kalau membuat PowerPoint, presentasi itu lebih banyak gambarnya kalau untuk anak-anak. Ini tunjukkan bahwa ada anak seusia mereka yang bermeditasi, dan meditasi, kalau yang belum tahu, itu adalah doa hening. Ya, tidak berkata-kata banyak, tidak mengucapkan banyak, tapi hanya satu kata yang diulang dalam hati. Dan orang tua itu juga banyak melakukan doa ini meditasi, posenya juga macam-macam seperti ini. Tapi anak-anak, bahkan yang lebih kecil dari kalian pun, itu juga bisa belajar meditasi gitu. Jadi nanti kita mencoba untuk bermeditasi bersama. Nah kemudian supaya lebih menarik, ini ada game untuk fokus pada pikiran ya, untuk belajar konsentrasi gitu. Nah ini mungkin ada yang sudah tahu,
Ini itu sebuah siluet, tapi kalau kita itu mau konsentrasi fokus memandang 4 titik di tengah itu, kurang lebih 15 hitungan atau 10 hitungan, 10 detik begitu, lalu setelah itu kita arahkan pandangan di tembok yang putih atau yang polos gitu, kalau kita cukup berkonsentrasi, kita akan melihat gambar wajah Yesus gitu. Nah, ada yang bisa konsentrasi, ada yang nggak bisa. Nah, ini maksudnya untuk menantang mereka. Ini loh, teman-temanmu itu ada yang bisa konsentrasi, tapi ada yang nggak bisa konsentrasi. Nah, doa hening meditasi ini itu akan membantu kita untuk belajar fokus, belajar konsentrasi. Itu untuk sekedar masuk ke dalam praktek meditasi. Lalu ditunjukkan gambar-gambar ya anak-anak yang seusia mereka, lebih kecil atau lebih besar dari mereka yang melakukan praktek-praktek meditasi. Bahkan gambar-gambar anak yang dari luar negeri, dari Australia, Amerika, oh ternyata tidak hanya kita saja, tapi di dunia luar pun anak-anak itu juga belajar meditasi. Jadi mereka merasa tidak sendirian. Nah, kemudian ada perempuan, ada anak laki-laki, dan bersama-sama mereka tekun, ya, tidak tertawa-tertawa, tapi serius ketika doa ini. Nah, ini bahkan mereka pakai seragam sekolah, ya, anak-anak SD. Nah, bahkan yang kecil pun, yang anak-anak TK, mereka juga bisa. Di sini anak-anak yang SMP. Nah, ini sekedar intermezzo. Ini sampai ekstrim, ada anak yang belajar meditasi tidak terganggu oleh dunia di sekitarnya, ya, oleh air dan lain sebagainya, saking fokusnya gitu. Dan jangan sampai kalah dengan anjing, ya, anjing saja bisa meditasi, apalagi kita, apalagi anak-anak gitu. Nah, mereka biasanya punya piaraan di rumah dan mereka juga senang gitu. Oh, ternyata anjing bisa meditasi. Nah, lalu simpulkan sedikit dalam meditasi itu adalah sebuah doa tanpa kata-kata. Itu adalah sebuah doa di dalam keheningan. Tidak berkata pada Tuhan, tapi kita hadir bersama Tuhan. Itu ada di dalam hati kita. Meditasi akan mendatangkan kedamaian, memiliki kesabaran, dan mengubah diri kita tanpa kekerasan. Juga akhirnya mendekatkan kita pada Tuhan. Setelah kesimpulan sederhana itu, lalu mulai diajarkan cara melakukan meditasi duduk dengan tenang, punggung tegak, napas pelan dan teratur, tutup mata dengan lembut, ucapkan mantra Maranatha terus-menerus dan dengarkanlah di dalam batin. Lalu jika melantur, pikirannya terganggu, teringat hal-hal yang lain, diajak untuk kembali dengan lembut mengucapkan kata mantra itu. Lalu anak diperkenalkan dengan timer, ya, dengan suara lonceng ini. Kalau lonceng pertama itu mengajak kita untuk masuk dengan keheningan, mulai meninggalkan kesibukan pikiran. Nah, lonceng kedua itu mengajak kita untuk mulai tenang diam. Lalu lonceng yang ketiga kemudian mulai mengucapkan mantra atau kata doa itu berulang-ulang terus. Nah, kemudian ada juga yang kreatif, timernya sebelumnya itu diisi musik dulu. Meditasi 5 menit. Misalnya musik pengantarnya itu instrumental yang membuat tenang, nyaman. Kan musik itu mempengaruhi jiwa juga, ya, bisa membantu. Tapi jangan lupa bahwa ini semua adalah sarana, ya. Ini alat bantu. Jangan sampai kalau ini semua tidak ada lalu tidak bisa meditasi. Ini ya salah satu cara untuk memperkenalkan. Nah, kita bayangkan, ya, ini gambar di sebuah mungkin tempatnya Pak Didimus ini atau di Flores sana. Jadi mereka sederhana sekali duduk, mungkin nggak ada proyektor juga. Jadi mereka dengan mudah lalu menuruti instruksi
dan bermeditasi bersama. Jadi seandainya sarananya sangat minim pun tidak menghalangi kita untuk menemani dan belajar dengan mereka bermeditasi. Kemudian di akhir pertemuan ditekankan lakukan praktek meditasi 2 kali sehari. Gitu. Nah, jadi pengenalan untuk anak itu simpel sekali, beda dengan orang tua ya. Orang tua itu ikut webinar sana sini, seminar sana sini, itu ya juga meditasinya masih belum konsisten ya, belum komitmen, tapi hanya senang saja mendengarkan gitu. Tapi anak itu simpel, tidak banyak pertanyaan, tidak perlu banyak penjelasan, praktek, dan mereka akan mengalami sendiri. Allah sendiri yang menyentuh dan mengingatkan hati mereka. Kita hanya perantara saja untuk membuat semua itu terjadi. Nah, kurang lebih begitu. Lalu ditutup dengan, kalau ada pertanyaan dari anak-anak, biasanya nggak banyak sih. Terus ditutup dengan lagu yang mempersatukan, lagu yang mendukung, memperkuat iman, misalnya Mbak Yesus sendiri. Nah, ini juga nanti akan saya bagikan, bisa dipakai sebagai notebook, tapi juga bisa dikembangkan. Karena sekarang ini banyak sekali sarana-sarana yang bisa kita pakai internet. Mau cari lagu apa, mau buat lagu apa, video apa, dan juga saya mau memperkenalkan yang tadi itu Vision for Well-being. Nah, ini punyanya Dr. Noel Keating itu. Punyanya Dr. Noel Keating. Di sini ada Meditation for Children. Atau sekarang kita juga bisa menerjemahkan, ada Google Translate itu, lalu otomatis akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi terjemahan mesin ya. Nah, ini dia membuat 1 menit timer meditasi, 2 menit timer meditasi, 3 menit timer meditasi, 4 menit, dan seterusnya. Sangat menarik. Terima kasih untuk Joanna yang tadi sudah mereferensikan website ini kepada saya. Jadi ini ada introduksi, pengenalan, meditasi, dan macam-macam. Singkat-singkat, 5 menit, 8 menit, 9 menit, 9 menit. Nah, kita bisa pakai ini sebagai bahan atau kita terjemahkan sendiri, lalu kita dengan cara sendiri menyampaikan pada anak-anak yang kita dampingi. Jadi memang dia ini terpanggil selama pandemi kemarin membuat konten-konten untuk mengajarkan meditasi pada anak, meditation for children. Nanti linknya juga akan di-share di grup kita ya. Baik, itu yang sesi kedua. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya. Tapi ya anak itu simpel kok enggak. Yang penting itu kita berani dulu, memulai dulu, kemudian membangun jejaring tim dulu, lalu nanti Tuhan akan menunjukkan jalan. Semakin lama, semakin sering kita dampingi, lalu itu menjadi sesuatu yang ya persiapannya dulunya lama, sekarang 5 menit sudah bisa siap. Gitu. Nah, jam terbang ya, jam terbang. Nah, baik, itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terus ini masih ada sisa waktu untuk tanya jawab, barangkali 5 menit sebelum nanti Bukin menutup. Masih ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Saya menyampaikan ada Ibu Yohana Permatasari dari MK Karawaci, Bruder, yang ingin bertanya mengenai bagaimana mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin bisa ditayangkan. Nah ini, silakan Yohana. Ya, selamat malam. Ya, dari Karawaci ya. Ya, dari MK Karawaci, Bruder. Ya. Saya guru sekolah luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus di Bakti Luhur. Ngajarin anak-anak yang berkebutuhan khusus meditasi Kristiani ini. Soalnya
saya pengen mereka pada sehat-sehat gitu kan, untuk kesehatan mental ya meditasi itu. Jadi biar mental gitu, biar sembuh, biar sehat gitu. Terus caranya bagaimana untuk bicarakan dengan orang tua, terus nanti melakukan meditasi di rumah gitu loh, Buddha. Oh ya, ini di panti atau di rumah? Saya lagi di rumah, tapi di panti, sekolah kebutuhan khusus, rehabilitasi anak kebutuhan khusus, Citra Raya, Bakti Luhur. Ya. Kelihatannya kalau nggak salahnya saya dengan Bu Kim dulu pernah ya memberikan perkenalan dan praktek pada anak cacat ganda Bakti Luhur juga ya di Sarangan itu namanya apa, Mbak Esti? Ya intinya pertama kan kuncinya di pendamping ya, di pendamping kita sendiri yang menemani mereka itu perlu melakukan praktek meditasi dulu. Ya. Dengan begitu kita juga merasakan, mengalami dan kemudian ingin membagikan kepada mereka, pada anak-anak itu. Dan tadi dikatakan seringkali anak-anak itu justru belajar lebih cepat dari kita karena mereka masih sangat sederhana gitu. Nah, untuk yang berkebutuhan khusus memang ada hal-hal yang menghalangi mereka secara fisik maupun mental ya. Kalau secara fisik saja mereka masih bisa, mentalnya itu masih bisa mengikuti pengajaran dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita bisa membuat atmosfer atau suasana yang tenang gitu, musik yang mengalun lembut, kemudian lalu mereka melihat contoh di depan, di kiri kanannya itu duduk dengan tenang, diam, kemudian instruksinya juga berkali-kali. Terus kalau mungkin untuk mereka instruksinya mungkin lebih berkali-kali ya, diingetin kalau pas gelisah gitu. Terus dengarkan apa? Kalau perlu ya dilafalkan mereka mengulangi dengan mengetikkan itu terus lama-lama pelan-pelan gitu. Nah, jadi ya memang mereka punya beberapa keterbatasan, tapi sekali lagi yang penting kita dulu. Ya, kemudian teman-teman mereka yang mampu dulu. Ya, kita menciptakan suasana atau atmosfer yang mendukung anak-anak yang lain itu untuk bisa belajar bermeditasi bersama. Itu saya kira. Dan meditasi menurut Romo Siriakus itu kalau untuk yang punya masalah psikologi ya bukan satu-satunya obat, tetapi itu semacam suplemen ya yang membantu. Tentu saja perlu obat secara medis, psikiater dan lain sebagainya. Nah, meditasi ini membantu dari dalam, begitu, lebih tenang, tidak gelisah dan lain sebagainya. Itu Bu Yana. Ya. Bu Yana sendiri pernah bermeditasi belum? Nah, maksudnya pernah mengenal MK atau sudah bergabung? Sudah mengenal. Sudah mengenal ya. Belum. Nah, sekarang cari teman di tempat itu, di panti itu, kemudian untuk menjadi tim, kemudian membuat program untuk pendampingan MK anak di situ. Saya kira sangat memungkinkan ya, karena di satu tempat, untuk terus, kemudian kita bisa menetapkan jadwal yang cocok untuk praktek meditasi bersama anak-anak ini. Gitu. Ini kok nggak terdengar suaranya? Ya. Itu ya Bu Yana, terima kasih. Tapi suaranya nggak terdengar Bu Yana. Bruder. Ya. Saya pengen bilang sama pimpinan kepala sekolahnya, diperbolehkan tidak? Kalau di Parung sudah ya Romo, Bruder ya. Tadi saya baca di Parung Bakti Luhur anak-anak sudah. Ya, di anak panti asuhan cacat ganda Bakti Luhur Parung. Ya, mungkin bisa belajar dari sana. Ya. Kan satu yayasan ya. Suster Alma. Ya, Alma. Ya. Betul. Itu sudah. Dan di Malang juga. Di Malang juga sudah. Ya. Saya mau menerapkan di Bakti Luhur Citra Raya, Bu. Ya, kenapa?
menerapkannya di bakti yang ada di Citra ya. Ya nanti Yohana japri sama saya ya. Ya, nanti kita aturkan ya. Nanti kita supaya aturkan ya dengan untuk pelayanan di sana ya. Ini ada Bu Esti dan Terima kasih Mas Bu Esti. Wisnu. Ya, Bu Esti silakan. Dua penanya terakhir ya. Terima kasih, Brother. Ya, sama-sama Bu Yana. Sukses ya nanti ya. Ya. Bu Esti unmute dulu, Bu Esti silakan. Bu Esti, unmute. Oke, kita lewatkan Mas Wisnu. Silakan di unmute dulu. Oke. Selamat malam, Buder. Selamat malam. Selamat malam. Oh, ya. Ini Mas Wisnu yang di Jogja toh. Dari Jogja. Ya, silakan. Dari Jogja. Gini, Buder. Kami punya pengalaman. Bisa ini. Ya, saya punya pengalaman di Jogja. Kan ada tawaran dari TK Indriasana. Dulu pernah, terus setelah itu berhenti ya karena pandemi. Terus mereka juga guru-gurunya kan jadi online ya. Saya tuh sebetulnya jadi bingung juga ngajar meditasi di TK Indriasana, tapi basic saya kan bukan guru ya. Itu terus saya memang butuh waktu itu cari-cari literatur ya, istilahnya tahapan-tahapan gitu loh. Karena TK itu kan juga dari penerimaan anak murid terus sampai terakhir. Tapi ujung-ujungnya setelah mereka mau istilahnya terakhir ya, semester terakhir tuh mereka juga istilah pengalaman itu mereka betul-betul menghayati dengan MK. Waktu awal-awal pengenalan tuh, waduh sibuknya mereka ribut walaupun dibantu oleh ibu-ibu guru yang ngajar di situ ya. Ada yang bilang tunjuk jari, kebelet pipis, terus keluar gitu. Jadi tadi ibu-ibu tadi kan bilang, aduh mereka pada manis-manis duduk dia langsung meditasi. Tapi kalau anak TK yang saya alami, mereka banyak ributnya. Tapi setelah akhir mereka istilahnya lulus ya, pasti sudah jadi TKB, terus jadi mau itu kan mereka keseriusan tuh nampak. Sampai-sampai saya ketemu dia waktu mungkin dia kelas 5 SD. Ya Bapak meditasi gitu. Saya kan selalu dipanggil seperti itu, tapi sama anak-anak yang sudah lulus, sudah alumni TK gitu. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Minta tolong Buddha untuk memberikan kurikulum untuk tahapan-tahapan, mungkin bulan ini kita ini, karena waktu awal-awal itu satu semester mereka senangnya dengan musik. Terus doanya tadi kan sudah dijawabkan Buddha ya, doa awal, doa terakhir ya. Saya doanya kan dengan doa-doa MK yang waktu itu saya alami ya. Terus teng-tengnya juga itu, terus setelah itu dia nggak mau, biasanya musik selama 5 menit. Musik saya ambilkan yang musik-musik itu saya potong sendiri dengan alarm. Terus jadi ditutup dengan kemuliaan. Tapi sebelum itu kan saya waktu itu kan diberi 3 hari waktu 30 menit. Padahal meditasinya hanya 5 menit. Karena dulu juga saya pembimbing pernah jadi pembimbing pia juga. Jadi koleksi lagu-lagunya kan banyak ya. Jadi saya biasanya kan mereka ajak dengan ya berdendang, senam, nyanyi gitu, senang. Terus setelah itu kalau mereka sudah nganu, saya antar ke keheningan. Ya. Itu Buder. Tadi masalah kurikulum ya. Nah, menurut saya kurikulum ini saja, kan institusi sekolah ya, TK ya. TK ya. Nah, lebih baik ngajari guru-gurunya dulu.
guru-gurunya tahu bisa, lalu mereka akan mandiri. Guru-guru TK itu malah sangat kreatif itu. Lalu kalau mereka tahu, merasakan manfaatnya, buahnya juga, lalu mereka akan dengan senang hati mencari cara bagaimana ngajari anak didik mereka yang di TK itu. Jadi tidak berjuang sendiri, tapi libatkan mereka. Syukur-syukur mereka bisa jadi tim panjenengan, lalu yuk kita bantu sekolah yang lain juga atau kelompok yang lain juga gitu. Saya yakin ibu guru TK itu sangat kreatif loh dalam hal seperti ini. Nah, jadi kalau menurut saya kembangkan jejaring pendampingnya dulu, khususnya guru-guru itu. Itu nanti kurikulum pasti mereka sendiri yang akan buat. Karena mereka paling tahu waktu dan kebutuhan dari anak didiknya. Kita hanya kita itu ngompori gitu. Tapi yang penting mereka disadarkan dulu akan manfaat dan buah meditasi ini. Kalau saya strateginya gitu sih. Iya, Bunda. Tapi Bunda saya nambahin aja, kalau dari MK sendiri ada istilahnya, ada kurikulumnya kan, saya enak ya nanti habis ini tahapan-tahapan, nanti untuk memasuk istilahnya, masuk dia betul-betul hening seperti yang tadi dicontoh ya ibu-ibu, kok bisa hening sekali. Kalau TK sih tidak, kurikulumnya nggak terlalu ribet ya. Yang penting kan prakteknya itu. Yang lain mau isi dan proses tadi loh. Isinya itu dan prosesnya itu mendukung. Isinya itu ya supaya mereka itu mengalami meditasi bersama, lalu didorong untuk meditasi di rumah. Pokoknya akrab dengan meditasi. Buktinya tadi sudah kelas 5 SD masih terkesan. Iya. Jadi saya tidak terlalu pusing kalau itu kurikulum TK SD, karena mereka itu sederhana, nggak kayak kurikulum untuk orang dewasa ini ya, webinar jenis ini tentang ini gitu, nggak seperti itu. Jadi tetap simpel saja, yang penting membangun jejaring bersama dengan para guru itu, lalu secara konsisten lalu membuat pertemuan rutin. Itu aja Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Masih ada satu penanya ya. Terima kasih tadi juga ada sharingnya tadi ya. Bu Esti di mana? Ini penanya terakhir ya. Karena sudah jam. Johanna minta tolong dibuka. Johanna. Sudah Bu Esti. Ya. Oke, terima kasih Johanna. Ya, Bruder, saya nggak ini bertanya, cuman tadi yang pas bakti luhur. Ya, waktu itu kan Bruder sama Bukin ya, yang di Bakti Luhur Parung, dan kami ditugaskan Bukin untuk ini meneruskan, dan puji Tuhan bisa itu sampai pada akhirnya sama Suster Sisil sebagai suster kepala waktu itu dimasukkan ke ini Bruder sebelum masuk sekolah. Mereka meditasi setelah doa pembukaan untuk masuk pelajaran, mereka meditasi 5 menit. Setelah itu setelah Angelus juga meditasi 5 menit. Nah, kami dari MK Barnabas itu per 2 minggu saat itu datang ke sana bersama anak-anak yang anak-anak tertentu gitu ya, di beberapa anak gitu mewakili mereka, itu kita lakukan meditasi bersama. Nah, itu secara kontinu berapa lama, terus berhenti karena pandemi ya. Tapi menurut kami sendiri yang ngalamin itu ada perubahan di anak-anaknya. Memang tetap namanya berkebutuhan khusus nggak mungkin bisa diam ya, bener ya. Pasti kemana. Tetapi yang jelas mereka jadi bisa bertanya, mulanya kan mereka hanya marah-marah apa-apa sehingga pendampingnya itu suka bingung gitu ya. Tapi setelah meditasi lama itu bisa kita tanya kenapa mereka marah, kenapa mereka nangis. Itu mereka ngerti. Kalau dulu mereka nggak bisa menjawab, sekarang mereka bisa, ternyata kangen sama bapaknya yang selama ini nggak kekorek. Nah, setelah itu, setelah kangen, oh berarti kalau kamu ini berarti ada rasa kangen ya, kita bilang gitu ya, saya bilang kan gitu. Nah, terus ya udah, terus pada akhirnya kalau sudah kayak gitu, baik lagi, doakanlah orang tuamu. Nah, jadi mereka akhirnya kita ulang-ulang. Jadi memang benar yang benar tadi bicarakan bahwa bahasanya harus bahasa simpel dan pendek aja, tapi diulang-ulang terus. Jadi misalkan ada pelanturan, apakan, abaikan terus apa, balik Maranatha, udah itu aja kalimat-kalimat itu yang saya ulang. Nah itu sehingga terekam. Jadi
pengulangan dan kalimat-kalimat sederhana. Terus dan kami mengirimkan yang bikin kirim tiap pagi itu ke koordinator guru ya, koordinator guru renungan pagi harian untuk nanti dibagikan ke guru-guru. Nah, Suster Visir kemarin pas ketemu juga bilang bahwa itu hasilnya signifikan ke anak-anak. Anak-anak lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa fokus. Yang pertama adalah lebih bisa mengendalikan diri, dan itu membantu juga jadi pendamping, lebih membantu bagi pendamping. Ya, meskipun mungkin ya ada perubahan lah gitu ya. Nah, itu nanti ini setelah pandemi sudah mulai reda ya, kita akan berusaha untuk bisa ke sana lagi secara kontinu, Bruder. Demikian yang saya bisa sharing. Terima kasih sharingnya. Ini nggak ada pertanyaan tapi sharing ya yang memperkuat semua. Terima kasih atas pelayanannya. Nanti bisa Bu Yana Permanasari bisa kontak ya, bisa belajar bersama, kan sama-sama bakti luhur ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya senang sekali malam hari ini bisa bertemu dan berbagi ini semua, juga belajar dan sharing-sharing teman-teman kita tadi. Semoga semakin banyak orang terlibat di dalam pendampingan MK Anak ini, karena kita tahu manfaatnya dan kita sedang menanamkan bibit kontemplatif ini yang ke depan nanti kita yakin akan berkembang membentuk jiwa-jiwa anak yang cinta damai. Baik, saya berikan waktu untuk Bukin untuk menutup dan juga nanti doa penutup. Silakan. Terima kasih banyak Bruder Bayu yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua, di mana bagaimana caranya kita berbagi kasih pada anak-anak. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini dapat memahaminya dan kita boleh belajar mulai mempraktekkan di sekolah maupun di paroki, terutama di keluarga kita, bagi anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita di rumah. Bagi yang masih ragu atau ingin bertanya atau apapun juga, boleh chat nanti di WA Group. Ya, kami mencoba membantunya. Tadi ada juga pertanyaan apakah bahannya akan di-sharingkan. Yohana sudah menjawab bahwa itu akan diberikan di grup WAG. Ya, jadi dapat berguna bagi kita semua. Juga untuk e-booknya ya, e-booknya nanti juga akan di-share. Semoga bermanfaat bagi pelayanan suster maupun Bapak Ibu semua dimanapun berada. Ya, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini juga sharing-sharing dari teman-teman semua boleh bermanfaat bagi kita, terutama kita boleh berbagi kasih dengan anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih dekat dengan Tuhan dan juga lebih fokus di dalam pelajaran mereka. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita tetap bisa berkontak satu dengan yang lain untuk melayani anak-anak. Sebagai akhir kata, kita mau juga bersyukur kepada Tuhan atas terselenggaranya webinar anak ini. Mari kita satukan hati untuk bersyukur pada Tuhan penyelenggaraan webinar malam hari ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati